Oke, yang kedua ini masih berlanjut sebetulnya kurang satu tadi. Setelah ada zat makanan, jangan lupa ini satu unsur juga yang harus bahkan memegang persentase yang paling besar dalam tubuh. Lebih dari 50%, yakni apa? Air, betul. Kalau kekurangan air, apa yang terjadi namanya? Yes, dehidrasi. Nah, kenapa kok air diperlukan menjadi komponen terbesar juga dalam tubuh? Nah, fungsi-fungsinya di sini dia sebagai pelarut zat gizi, sebagai tempat medium reaksi juga. Jadi kalau nanti belajar metabolisme tubuh, itu ada reaksi-reaksi yang berlangsung dalam tubuh. Tempatnya di mana? Di cairan juga anak-anak. Yang menyusun adalah air. Dan juga pengatur suhu internal tubuh. Ini adalah kegunaan fungsi dari air. Nah, kita masuk yang selanjutnya adalah yang kedua ini adalah uji zat makanan atau food test anak-anak ya. Nah, uji zat makanan ini kayak gimana sih Bu? Seperti apa sih Bu? Jadi kalau tadi kita sudah ada belajar, ada banyak sekali zat makanan yang diperlukan, mulai dari karbohidrat dalam bentuk glukosa, amilum, lalu ada lemak, lipid, ada protein. Nah, itu semua bisa dideteksi bahan kandungan makanan ini apa sih sebetulnya yang dikandung itu dengan uji makanan tadi ini gitu. Nah, untuk menguji makanan-makanan itu diperlukan yang namanya reagen atau pelarut. Apa saja? Nah, kalian harus memfamiliarkan mulai dari sekarang. Adalah Lugol, Biuret, Benedict, dan kertas buram. Seperti apa prosesnya Ibu akan jelaskan lebih lanjut. Diperhatikan baik-baik kalau perlu diulang-ulang nanti ya. Kita belajar yang pertama adalah uji amilum anak-anak. Gede sekali nih. Nah, uji amilum atau karbohidrat kompleks itu dengan reagen, Ibu nulisnya reagen ya, bacanya regen, Lugol. Nah, Lugol ini ketika makanan ini positif mengandung karbohidrat, misalnya ini akan positif mengandung karbohidrat jika dan hanya jika terjadi perubahan warna dalam makanannya tadi. Jadi misalnya warnanya mau biru kah, mau orange kah, mau putih kah, itu positif dikatakan mengandung dikatakan mengandung amilum jika berwarna biru kehitaman. Ini diinget-inget ya, positif jika warnanya biru kehitaman. Biru kehitaman seperti apa sih Bu? Nah, kayak gini nih warnanya. Bu, kalau warna yang dihasilkan selain biru kehitaman bagaimana? Ya, berarti tidak mengandung adanya amilum. Oke, diingat-ingat kata kuncinya biru kehitaman. Nah, setelah tadi untuk amilum dengan Lugol, ingat-ingat ketiga kata amilum, uji Lugol, warnanya biru kehitaman ya. Kita lanjutkan untuk uji makanan yang lain. Nah, setelah karbohidrat apa nih? Tadi ingat ya, ada karbohidrat 2, karbohidrat yang kompleks dan karbohidrat yang sederhana. Nah, sekarang kita ingin menguji yang karbohidrat sederhana. Mau glukosa kah, fruktosa atau galaktosa? Ini reagennya berbeda dengan yang karbohidrat kompleks tadi atau uji amilum ya. Kalau yang karbohidrat sederhana itu dengan Benedict nama reagennya. Nah, caranya gimana? Ditetesi larutan Benedict pada sampel makanan dan dipanaskan. Ini harus ada kata-kata dipanaskan, tapi nggak terlalu sampai segini sih. Jadi kita bisa praktek di sekolah ya. Nah, apa nih ketika diuji dengan Benedict dan diputuskan bahwa dia mengandung glukosa atau dia positif mengandung kandungan karbohidrat sederhana tadi, jika dan hanya jika terjadi perubahan warna menjadi merah bata. Nih. Ada endapan merah bata. Kata kuncinya satu aja sih Ibu ngasih taunya ya, merah bata. Nah, merah bata ini itu yang paling banyak kandungan karbohidratnya. Kalau warnanya oranye gimana Bu? Kalau oranye itu yang sedang-sedang gitu. Nah, di sini nih. Ini sedang. Kalau yang merah bata itu banyak sekali. Sementara yang warnanya hijau ada kandungan tetapi sedikit. Yang sering digunakan nanti yang ini nih, yang merah bata ini. Ya, ingat-ingat kalau untuk uji karbohidrat sederhana, uji glukosa itu dengan reagen Benedict. Reagen Benedict jika diteteskan dan berwarna merah bata, di sini merah bata artinya dia positif mengandung glukosa. Baik, yang ketiga itu adalah uji protein. Kalau tadi udah diinget ya, Lugol untuk amilum,
lalu Benedict untuk glukosa. Lalu yang ketiga ada biuret nih, biuret untuk kandungan atau uji kandungan protein. Ya, protein dengan biuret. Ibu bolak-balik nih biar bingung nanti. Protein dengan biuret akan berwujud atau akan dikatakan positif jika dan hanya jika terdapat perubahan warna menjadi merah muda atau pink keunguan. Ungu kehitaman juga bisa. Pokoknya ada kata-kata ungu, pink ini merah muda ya, merah muda atau pink. Ungu dah, nah ini yang mengandung positifnya. Teruji bahwa dia mengandung protein. Ingat, protein dengan biuret akan positif jika berwarna ungu. Bu, kalau berwarna selain ungu misalnya biru kehitaman, apakah mengandung protein? Tidak. Apakah berwarna oranye mengandung protein? Tidak. Seperti itu. Dan terakhir ini untuk uji lipid atau lemak. Nah, kalau tadi 3 zat makanan tadi diuji dengan reagen kan. Nah, kalau yang ini juga bisa diuji dengan reagen, ya ini reagennya etanol. Ini emulsi etanol. Tapi seringnya ini kalau kita pakai reagen kan mahal ya. Bisa dengan grease spot test atau mengusapkan kertas yang itu loh untuk bungkus kado, kalau di Indonesia namanya kertas klobot, atau pakai itu tuh yang oil controlnya jadi ini nanti jadi apa sih, endorsement jadi endorse ya. Iya, pakai kertas yang untuk menyerap minyak, kertas wajah itu bisa tuh, akan positif mengandung lipid jika kertasnya itu berubah menjadi transparan. Seperti itu. Jadi kesimpulannya tadi, dengan 4 reagen, lalu perubahan warna yang terjadi seperti ini artinya dia positif ya anak-anak ya, mengandung zat makanan yang dimaksud. Ingat, amilum dengan lugol biru kehitaman, protein dengan biuret warna ungu, glukosa Benedict merah bata, lemak kertas buram istilahnya berwarna transparan. Ibu tunggu semuanya komentar dari 2 video yang Ibu buatkan tadi. Ingat ya, buatnya dengan hati ya. Oke.